Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segalanya. Kita hidup aman di dunia ini, dan kita akan masuk surga, dan dimudahkan amal perbuatan kita. Hal itu karena karunia Allah kepada kita. Maka kapanpun rahmat Allah berkurang, maka umat akan binasa. Tetapi Allah telah memberitahu kita tentang 5 orang yang dijauhkan dari rahmatnya, dan mereka diberi kabar gembira tentang azab yang pedih. Lalu siapakah orang-orang ini, dan apa yang mereka lakukan? Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa setiap perkara yang terdapat laknat Allah, maka pelakunya adalah orang yang melakukan dosa besar. Akan tetapi siapakah mereka yang dijauhkan dari rahmat Allah? Wahai kaum muslimin, laknat Allah adalah diusir dan dijauhkan dari rahmatnya. Maka laknat adalah jauh dari rahmat Allah, jauh dari karunia Allah, dan jauh dari ampunannya. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, keselamatan dan kebaikan, serta memohon perlindungan kepada Allah dari murka, amarah, dan laknatnya. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam firman-Nya. Allah berfirman, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira." Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka sa'ir yang menyala-nyala. Kiasan surah Al-Ahzab ayat 64. Allah juga berfirman, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Kiasan surah Al-Baqarah ayat 88. Orang yang pertama mendapat laknat Allah adalah orang yang mencela kedua orang tuanya dan mendurhakainya. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man sabba walidayhi." Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang mencela kedua orang tuanya. Begitu juga terlaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan hendaklah berbuat baiklah kepada ibu bapa. Kiasan surah Al-Isra ayat 23. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Qila, "Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Qala, "Yasubbu ar-rajulu abar rajuli, fayasubbu abahu wa yasubbu ummah." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk di antara dosa besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Beliau pun ditanya, bagaimana mungkin seorang tega melaknat kedua orang tuanya? Kemudian beliau menjawab, seseorang memaki ayah orang lain. Kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang memaki tadi. Mencela orang lain termasuk dosa besar jika dilakukan tanpa alasan yang benar. Kemudian, yang kedua adalah orang yang mencela agama atau memperolok-olok agama atau mencela Rasulullah SAW. Para ulama telah bersepakat bahwa mencela agama adalah kafir kepada Allah Ta'ala. Maka apabila seorang muslim mencela agamanya, maka dia telah murtad dari agama Islam dan kita memohon perlindungan darinya. Dan hal ini tidak ada udzur disebabkan kebodohan. Oleh karenanya, siapa yang telah mencela agama, maka dia wajib untuk kembali ke agama Islam dengan taubat yang benar. Dan yang kita nasihatkan kepadanya untuk mandi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, serta taubat kepada Allah Ta'ala dan memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak melakukan amal soleh. Ketahuilah bahwa pintu ampunan terbuka lebar di depannya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala berkata, memperolok-olok agama atau mencelanya, atau mencela Allah dan Rasulnya, atau memperolok-olok keduanya adalah kafir, mengeluarkan pelakunya dari agama Allah. Meskipun demikian terdapat cara untuk bertaubat darinya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kiasan surah Az-Zumar ayat 53. Apabila seorang muslim bertaubat dengan taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat, memenuhi syarat-syarat taubat, maka insya Allah akan menerima taubatnya. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran
bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya, kamu apabila telah berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Sesungguhnya, Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Kiasan Surah An-Nisa ayat 141. Laki-laki yang dilaknat ketiga adalah laki-laki yang menyerupai perempuan, yaitu laki-laki yang mengikuti wanita, baik pakaian, gerakan, atau ucapan, dan lain sebagainya, baik itu sungguhan atau hanya bercanda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "La'ana ar-rajulu yalbasu lubsal mar'ati wal mar'atu talbasu lubsar rajuli." Nabi SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Kemudian, laki-laki yang terlaknat keempat adalah al-muhilla atau al-muhallallah, yaitu laki-laki yang menikahi seorang wanita setelah diceraikan oleh suaminya dengan talak 3 dan menjadi laki-laki yang disewa atau diupah dengan tujuan agar si perempuan itu bisa dinikahi kembali oleh suami yang menceraikannya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhilla wal muhallalah." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhilla atau al-muhallil dan al-muhallalah. Laki-laki terlaknat yang kelima adalah orang yang menyuap dan yang menerima suap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap dalam masalah hukum. Suap adalah salah satu perbuatan yang diharamkan dalam Islam dan sangat keras keharamannya. Suap adalah memberikan sejumlah harta untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu. Penyuapan adalah pembayaran uang untuk mendapatkan manfaat tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang bertanggung jawab tanpa larangan. Jika tujuan pembayaran uang ini adalah untuk membatalkan hak atau mendapatkan hak secara batil atau kedoliman terhadap seseorang. Telah disebutkan oleh Ibnu Abidin rahimahullah ta'ala di dalam catatan kakinya bahwa suap adalah apa yang diberikan seorang kepada penguasa atau orang lain untuk melihat kepadanya atau untuk memaksanya melakukan apa yang diinginkannya. Jelas dari definisi ini bahwa suap lebih umum dari sekedar uang atau keuntungan yang memungkinkan didapatkannya. Suap merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat siapapun yang melakukannya. Maka wajib bagi kita untuk menjauhinya, berhati-hati terhadapnya dan memperingatkan orang-orang agar tidak melakukannya karena mengandung kerusakan besar, dosa besar dan konsekuensi yang mengerikan dan merupakan dosa dan permusuhan. Yang keduanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya tentang tolong-menolong dalam dosa. Allah taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kiasan Surah Al-Maidah ayat 2. Sampai di sini kita tahu tentang macam laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari rahmatnya. Maka bertakwalah wahai hamba Allah dan kembalilah kepada petunjuk dengan taubat nasuha kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.